Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Mu'min ibn Abdul Haqq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang al-mantuq. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal mustafadu min fahwal alfadhi wa isyaratiha wa huwa al-mafhum fa arba'atu adrubin. Kata beliau, adapun yang disimpulkan dari fahwal alfadh. Fahw ay al-ma'na. Berarti makna fahwal alfadh ay makna al-alfadh. Adapun yang disimpulkan dari makna lafadz atau isyarat yang terkandung di dalam lafadz tersebut. Wa huwal mafhum. Inilah yang dinamakan dengan mafhum. Sekarang beliau memulai di dalam membahas tentang al-mafhum. Setelah sebelumnya beliau membahas tentang al-mantuq. Dan yang keduanya ini merupakan pembahasan pokok juga dalam ilmu ushul fikih. Kenapa? Karena setiap dalil dari Alkitab ataupun As-Sunnah, hukumnya itu terikat atau terkait kepada kedua hal ini. Sebagaimana kita sudah jelaskan, ilmu ushul fikih mempelajari tentang apa? Dalil syar'i dan bagaimana cara beristifadah, berdalil dengan dalil tersebut. Amin. Nah, sekarang dalil, makna yang ditunjukkan olehnya, yang terkandung di dalamnya, yang dengannya lah kita simpulkan setiap hukum terhadap suatu masalah, itu diambil dari dua sisi. Kadang diambil dari apa mantuknya, dan ini asal. Ini asal. Dan ini yang paling banyak dalam dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Namun kadang kita ambil dari mafhumnya. Apa itu mantuk? Apa itu mafhum? Secara ringkas, mantuk apa yang nampak pada lafaz. Dari kata nataqa, natikun mantukun, yang terlafatkan. Apa maksudnya? Yang nampak pada lafaz. Paham ini? Seperti apa? Misalkan, fala taqul lahuma uffin. Dan janganlah kalian berkata uffin kepada orang tua. Apa yang dipahami dari mantuknya? Ya larangan untuk ta'fif, berkata kepada orang tua. Ini apa namanya? Mantuk. Paham ini? Demikian pula misalkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam fi saimatil ghanam az-zakah. Pada setiap kambing yang digembala terdapat padanya zakat. Apa yang dipahami dari mantuknya? Wajibnya zakat pada kambing yang digembala. Adapun mafhum, dia tidak nampak pada lafaz, tapi dipahami dari lafaz itu tentang hukum yang ditunjukkan olehnya. Contoh pada ayat yang sama, fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian berkata kepada orang tua. Apa tadi mantuknya? Larangan ta'fif, berkata kepada orang tua. Sekarang saya tanya antum, berarti boleh dipukul dengan ditendang? Tidak. Dari mana didapat dalilnya? Apakah dari ayat? Tidak. Mafhumnya dipahami dari ayat. Kalau berkata saja tidak boleh, apalagi memukul. Paham ini? Itu namanya mafhum. Demikian pula pada dalil yang tadi, pada setiap kambing yang digembala terdapat zakat. Apa tadi mantuknya? Wajib zakat pada kambing yang digembala. Sekarang saya tanya antum, bagaimana dengan kambing yang tidak digembala, kambing liar? Wajib zakat tidak? Tidak. Dari mana diambil itu? Mafhumnya. Kita pahami dari dalil. Kalau yang disebutkan dalam dalil, kambing yang digembala wajib atasnya zakat. Berarti kalau begitu, yang tidak digembala atau kambing liar wajib tidak? Tidak. Hanya ini mafhum, dan ini pembahasan penting. Ya, pembahasan yang penting. Subhanallah. Andaikan kalau antum tidak mempelajari mafhum, ya kan? Bahaya.
Seperti contoh tadi itu, antum bisa jadi antum zalimi orang tuanya antum. Antum pukul kah, tendang, waliyadzubillah, antum lukahi orang tuanya antum. Ini, naudzubillah. Kenapa ya? Karena antum tidak pahami bahwa ternyata ada dalilnya itu, larangan tentang itu. Apa dalilnya? Mafhum. Taib. Kemudian kata beliau, fa'arba'atu adrubin. Sekarang beliau memulai dalam menjelaskan mafhum lebih dalam setelah beliau mengisyaratkan tentang apa itu mafhum secara umum. Dia adalah apa yang disimpulkan dari makna suatu lafaz atau isyarat yang terkandung di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan fa'arba'atu adrubin, dan mafhum itu ada 4 jenisnya. Al-awwal, qala rahimahullahu ta'ala, al-awwalu al-iqtida'u wa huwa al-idmaru ad-daruri li sidqil mutakallimi mithal sahihan fi qawli la amala illa biniyatin aw liyujad al-malfudhu bihi syar'a mithal fa aftara li qawlihi fa iddatun min ayyamin ukhar aw aqla مثل الوطأ في مثل حرمت عليكم أمهاتكم. Bentuk yang pertama dari dalil mafhum ada namanya dalil al-iqtida. Apa itu dalil al-iqtida? Beliau sebutkan definisinya. Wa huwa al-idmar ad-daruri, yaitu menyembunyikan sesuatu atau menakdirkan sesuatu tentunya pada lafaz secara daruri, secara darurat, atau secara wajib. Kenapa harus disembunyikan? Ada 2 sebabnya. Sebab yang pertama, lisidqil mutakallim, untuk menunjukkan akan jujurnya dan benarnya si mutakallim yang berucap dengannya. Atau, kata beliau setelahnya, liyujad al-malfudh bihi syar'a, atau karena memang adanya apa yang disembunyikan tersebut pada lafaz secara syara' au akla, atau secara akal. Paham ini? Intinya dalalatul iqtida sebagaimana namanya, dia dalil al-iqtida, pengharusan. Apa maksudnya? Mengharuskan pada dalil atau lafaz suatu dalil ada yang disembunyikan secara wajib. Adapun sebab disembunyikannya ada 2. Yang pertama, untuk menunjukkan akan sidqnya, benarnya, jujurnya si mutakallim yang berucap dengan dalil tersebut, atau dengan sebab karena memang apa yang ditakdirkan berupa lafaz itu memang asalnya dia ada. Harus ada di situ. Paham ini? Tidak boleh tidak. Karena kalau tidak, rusak maknanya. Baik secara syariat ataupun secara akal. Contohnya yang pertama, pada sabda Nabi SAW, la amala illa biniyah. Atau dengan lafaz yang lain, innamal a'mal binniyah atau binniyat di sebagian riwayat. Sekarang, ketika kita melihat dalil ini, tiada lain, setiap amalan itu tergantung niatnya. Atau tidak ada amalan kecuali dengan niat. Sekarang muncul pertanyaan, apanya amalan ini yang digantungkan dengan niat? Paham ini? Apakah kesempurnaannya kah? Paham ini? Ketercukupannya kah? Dianggapnya kah? Syahnya kah? Paham ini? Apanya ini yang digantungkan dengan niat? Paham ini? Berarti mengharuskan ada yang apa? Disembunyikan di situ. Paham ini? Mengharuskan ada yang disembunyikan di situ. Supaya apa? Supaya membenarkan ini khabar dari Nabi. Hampir ini. Karena kalau tidak ada yang disembunyikan, kita tidak bisa memahami apa yang Nabi maksud. Paham tidak ini? Tidak mustaqim maknanya. Maksudnya lisidqil mutakallim, menunjukkan akan benarnya apa yang dikatakan oleh mutakallim. Nah kalau tidak sampai maknanya, pahamnya ini? Paham tidak ini? Tidak paham tuh. Maksudnya ini untuk menunjukkan bahwa apa yang diucapkan Nabi ini betul, benar maknanya.
Nah sekarang kalau kita tidak takdirkan, kita tidak bisa tahu maknanya. La amala illa biniyat. Tidak ada amalan kecuali dengan niat. Tampak antum takdirkan ini. Apa kira-kira maksudnya? Antum bisa tahu? Tidak tahu ya. Apanya amalan ini yang harus pakai niat? Apakah kesempurnaannya? Apakah keabsahannya? Syahnya atau batilnya? Kita tidak tahu. Paham ini? Berarti mengharuskan kita untuk apa? Menakdirkan sesuatu di situ. Apa yang ditakdirkan? Di sini banyak berselisih para ulama tentang dalalatul iqtida. Para ulama berselisih lagi. Apa yang muqtado yang seharusnya? Apa yang seharusnya ditakdirkan di situ? Dilihat di makna yang paling cocok. Dan di antara makna yang paling cocok dan juga pendapat yang paling kuatnya, yaitu ditakdirkan padanya makna as-sihha. Jadilah makna kalam ini la amala illa biniyatin, maksudnya la amala sahihun illa biniyat. Tidak ada amalan yang syah kecuali dengan niat. Baru bisa dipahami. Oh, ternyata maksudnya keabsahan amalan itu harus dengan niat. Pahamnya nih? Barulah kita meyakini bahwa kalamnya Nabi ini memang benar. Pahamnya nih? Pahamnya tuh? Innamal a'malu binniyat. Oh, ternyata innama sihhatul a'mali binniyat. Tiada lain, keabsahan amalan itu tergantung niatnya. Barulah kita bisa pahami. Amin. Ini namanya dalal muqtada. Itu sebab yang pertama. Kadang juga dalalatul iqtida dia ditakdirkan bukan untuk menunjukkan akan benarnya ucapan orang yang mengucapkan. Tapi karena memang secara kenyataannya lafaz yang ditakdirkan ini memang harus ada pada lafaz tersebut. Atau makna yang ditakdirkan ini memang harus ada pada lafaz tersebut. Secara syariat ataupun secara akal. Kalau tidak ditakdirkan, rusak maknanya. Contoh pertama secara syariat pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya kan? Untuk orang apa ini? Sakit dan orang musafir. Amin nih. Fa in kana minkum wa in kana minkum maridun aw ala safarin, kata Allah, fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang bersafar, maka baginya hari-hari dari hari-hari yang lainnya. Apa maksudnya ini? Antum bisa pahami apa maksud Allah ini? Maka untuknya hari-hari dari hari-hari yang lainnya selain daripada bulan Ramadan. Apa yang Allah maksudkan di situ? Mustaqim maknanya? Antum bisa pahami? Berarti ada sebenarnya makna yang harus ada pada lafaz di sini tapi ditakdirkan. Apa itu? Kata beliau, lafaz aftara. Fa aftara fi iddatin min ayamin ukhra. Maka takdirnya ayat ini, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa aftara fi iddatin min ayamin ukhra. Itu takdirnya. Maka barang siapa di antara kalian, paham ini, yang sakit atau sedang bersafar, maka hendaknya dia apa? Aftara. Baik. Apa maknanya aftara sini? Berbuka itu nggak bisa lihat. Oh, afwan. Jadi maknanya itu seperti ini. Kata Allah, dan bagi siapa yang musafir dan apa? Dan sakit, maka baginya untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Faidatun min ayamin ukhra, itu baginya untuk menggantinya atau mengqadhanya di hari-hari yang lain. Sekarang, apakah setiap musafir dan orang yang sakit wajib qadha? Tidak. Nah, ayat cuma menyebutkan apa? Musafir dan orang yang sakit secara mutlak. Paham tidak ini? Baik orang sakit yang berpuasa atau tidak, demikian pula musafir yang berpuasa atau tidak. Allah hanya sebutkan fa'iddatum min ayamin ukhra. Makanya harus ditakdirkan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa aftara.
fa iddatun min ayamin ukhra. Itu yang benarnya. Afwan. Namanya tak? Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia bersafar, lantas dia tidak berpuasa, ini takdirnya. Maka wajib dia ganti di hari-hari yang lain. Harus ada itu fa'aftara. Karena kalau tidak boleh, semua orang yang musafir biar puasa tetap harus dia qada. Boy, masalah ini. Orang sakit juga yang mampu berpuasa dan lantas dia berpuasa tetap wajib qada, boy, bahaya. Nah, padahal qada tidaklah diwajibkan kecuali hanya untuk siapa? Seorang musafir dan orang yang sakit yang tidak berpuasa. Ini yang pertama kalau secara syariat. Adapun maksudnya secara syariat datang dalil lain yang menunjukkan akannya. Kan mungkin ada yang bertanya, dari mana antum bisa takdirkan ini fa'aftar di sini? Amin nih, secara syariat maksudnya datang dalil lain yang menjelaskan akan wajibnya. Atau mungkin hal tersebut ditinjau secara akal. Seperti pada firman Allah SWT, hurrimat alaikum ummahatukum. Telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Sekarang saudara, apanya ini ibu yang diharam? Apakah sama dengan makna hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir? Dilarang kita untuk memakan ibu-ibu kita ini? Ini kan tidak mungkin. Secara akal tidak mungkin ini. Berarti pasti ada yang harus ditakdirkan. Apa itu kalau begitu? Kata beliau al-wata. Menikahinya itu yang dilarang. Karena itu yang masuk akal. Secara akal itu yang masuk. Paham ini? Kalau tidak bahaya. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, diharamkan semua. Menikahinya, memakannya, mengambil manfaat darinya. Amin. Makanya mengharuskan ada yang ditakdirkan di dalamnya. Pahamin dalatul ittila? Paham ji? Tsumma qala rahimahullah ta'ala as-tsani al-ima'u wal isyaratu wa fahwal kalami wa lahnihi aw wa lahnu. Di antara bentuk dalil mafhum yang kedua adalah al-ima' wal isyarah. Dan ima' dan isyarah ini maknanya sama. Yaitu isyarat yang terkandung pada dalil. Wa fahwal kalami wa lahnuhu. Sama juga maknanya. Demikian pula makna yang terkandung pada kalam. Ini bentuk yang kedua dari bentuk-bentuk dalil mafhum. Yang biasa dikenal dengan nama dalalatul isyarah. Dalil berupa isyarat. Apa maksudnya? Dia sesuatu yang dipahami itu dari makna yang diisyaratkan oleh mantuk dalil. Orang yang terlafadzkan dari dalil. Dia isyaratkan begitu. Ada isyarat yang bisa dipahami dari lafaz bahwa dia mengisyaratkan terhadap sesuatu. Contohnya kafahmi illiyati as-sariqati fi qouli ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Seperti pemahaman kita terhadap illah sebab potong tangan dalam pencurian. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sekarang perhatikan ayat ini. Dan setiap pencuri, laki-laki ataupun perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Sekarang, dari mana kita bisa memahami bahwa hukum potong tangan ilahnya adalah pencurian? Ini yang kita mau. Yang kita mau apa ini? Yang kita mau simpulkan. Allah tidak mengatakan bentuk ayat ini secara mantuk. Tidak dikatakan bahwa potong tangan disebabkan oleh pencurian. Apakah demikian modelnya? Tidak. Allah cuma mengatakan setiap pencuri laki-laki atau perempuan potong tangan keduanya. Amin. Kita tidak tahu. Amin. Kita tidak tahu secara mantuk. Tapi dipahami dari isyarat. Amin. Isyarat apa? Allah perintahkan di situ untuk memotong tangan
ketika ada pencuri laki-laki ataupun perempuan. Dipahami, oh berarti perintah di sini menunjukkan, paham ini, bahwa pencurian ini adalah sebab dari perintah. Paham tidak ini? Kan yang kita mau tahu ini faqata'u aydiyahuma. Perintah untuk memotong tangan dari keduanya ini. Paham tidak ini? Apa sebabnya? Allah isyaratkan sebelumnya. As-sariqu was-sariqatu. Allah sebutkan dulu tentang para pencuri laki-laki dan perempuan. Baru setelahnya Allah memerintahkan untuk memotong tangannya. Menunjukkan bahwa sebab potong tangan adalah pencurian. Minta dengan isyarat. Allah mengisyaratkan dengan lafaz sebelumnya. Baik. Karena kan kalau kita melihat dari ayat, setiap pencuri laki-laki dan perempuan dipotong tangannya. Walaupun tidak dipastikan ada sebab pencurian. Bahaya ini, ada orang ma'ruf dengan pencuri, setiap pencuri kita potong tangannya. Walaupun kodon tidak didapati mencuri, tapi karena ma'ruf pencuri, potong saja. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma. Pokoknya ada orang antum tahu pencuri, laki-laki atau perempuan, potong semua tangannya. Padahal di sini Allah isyaratkan bahwa potong tangan itu terjadi kalau ada pencurian. Dari mana kita bisa tahu? Lafaz as-sariq was-sariqatu. Paham tidak ini? Itu isyarat namanya. Hanya karena begini saudara. Ayat ini as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Setiap pencuri laki-laki ataupun perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Potonglah tangan keduanya. Kalau kita lihat lafaz ayat ini menunjukkan bahwa setiap pencuri laki-laki ataupun perempuan, ketika kita tahu orang ini pencuri, walaupun tidak ada sebab pencurian di situ, potong tangan. Ternyata potong tangan ini wajib kalau ada pencurian, didapati orang itu mencuri. Makanya orang mencuri itu kalau tidak didapati, tidak bisa orang langsung tarik bilang, paluk kayak ini, pencuri ini. Dari mana kau tahu? Kami memang pencuri mentong ini, dikenal pencuri, potong tangannya. Tidak bisa. Harus ada apa? Bukti. Itu sebabnya. Lebih jelas daripada itu saudara. Susahnya antum ini. Dalil lain. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ala ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian, ini, untuk berhubungan di malam-malam Ramadan dengan istri-istri kalian. Ini, jangan sembarang pikir ini ayat. Syahidnya yang saya mau sampaikan. Sekarang antum tahu, para ulama menyimpulkan dari ayat ini, lihat, bolehnya orang berpuasa dalam keadaan junub. Lihat ini. Bolehnya orang berpuasa dalam keadaan junub. Ini lebih gila lagi. Dari mana didapat ini? Lihat, diisyaratkan dalam ayat. Kata para ulama, Allah menghalalkan berhubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Sekarang saya tanya antum, batasan malam itu sampai kapan? Terbenamnya matahari sampai terbit. Sampai terbitnya matahari toh? Ya kan? Berarti lewat waktu subuh dan fajar. Itu kan malam. Malam itu semua masuk. Nah, sekarang orang berpuasa itu saudara sampai waktu apa? Fajar toh? Terbitnya malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah sekarang terbit fajar ini sudah waktu menahan. Paham tidak ini? Sekarang berarti kalau begitu ada kemungkinan ada orang yang berhubungan dengan istrinya, jangankan tidak sempat tidak sempat lagi mandi, baru dia tahan puasanya. Tapi kan ada kemungkinan besar bahkan ada orang berhubungan sama istrinya, pokoknya begitu azan selesai langsung tahan puasa. Iya, maksudnya kalau kita mau menghayal ini hayalannya ahli fikih, kan boleh jadi
Karena masih waktu yang Allah halalkan. Anggaplah seperti ini. Ada orang berhubungan dengan istrinya. Boy, sampai terbit fajar kadib masih berhubungan. Nah, salawat masjid baru berhenti. Nggak sempat mandi. Boy, nggak sempat mandi, Pak. Langsung tahan puasa. Bagaimana hukumnya ini? Boleh. Dari mana kita simpulkan bolehnya ini? Allah mengisyaratkan. Karena Allah bolehkan berhubungan dari malam sampai terbitnya fajar, yang dimana di waktu terbitnya fajar ini adalah waktu menahan, berarti menunjukkan akan bolehnya dan syahnya puasa dalam keadaan junub. Kenapa? Karena adanya kemungkinan, bahkan besar kemungkinan, ada orang yang berhubungan belum sempat mandi, namun sudah menahan puasanya. Paham ini? Paham tidak ini? Paham tuh? Itu isyarat namanya. Antum tidak bisa pahami dari mantuk. Mana dia bilang ini boleh puasa dalam keadaan junub? Tidak, tapi isyarat. Allah isyaratkan itu. Paham gini? Baik, kita kayaknya terlalu lama di sini sampai tidak bisa mengambil tambih dan berikutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yatina al-afiyata was salama innahu waliyyu dzalika wal qadir alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.